Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan saya lagi-lagi berkolaborasi dengan kawan baik saya, seorang investor, seorang kaya raya, dan seorang yang dermawan, Amin. Pak Benix. Ya, ini salah seorang investor muda kawakan di Indonesia dan kanalnya sekarang ini sering sekali membahas tentang Pak Menteri Keuangan kesayangan Republik Indonesia ya, Pak Yes, Purbaya nih. betul. Intens sekali Pak, apakah Bapak adalah buzzer Kementerian Ekonomi? Sayangnya enggak, Enggak ya? sayangnya enggak. Enggak. Tapi kita salah satu orang yang paling happy dengan kebijakan-kebijakannya Bapak Purba ya sejauh ini. Nah, tapi ini saya pengen ngajuin pertanyaan pertama nih. Pak Purbaya itu sejak diangkat, dia tuh ngajak berantem terus sama BUMN dan sama Danantara. Termasuk kemarin-kemarin dia berantem juga, ngajak berantem sama PT Kereta Api Indonesia. Oh ya, KAI apa? Soal apa? KCIC, Oh, WUS. Oh, iya KCC. Ya, ya, WUS. ya, ya. Dia nolak kalau pemerintah ikut bayar utang dari KCIC yang sebesar itu. Jadi harus ditanggung sendiri aja. Nah, nah ini sebagai orang yang sering banget ngebicarain Pak Purbaya, pertanyaan saya yang awal itu adalah, Pak, eh, Pak Purbaya itu adalah orang yang nekat dan berpikir jangka pendek, atau sebenarnya dia punya plan jangka panjang yang bagus ke depan? Karena nggak mungkin lah kalau misalkan kebijakan-kebijakan terlalu dalam tanda kutip ya, sangat populer seperti ini baru dilaksanakannya tuh sekarang. Jadi apakah ini pertimbangannya tuh jangka pendek atau dia punya gebrakan di masa yang akan datang? Oke, pertanyaannya bagus. Tapi kalau gua tahu jawabannya berarti gue buzzer. Tapi kan gua bukan buzzer, jadi gue juga nggak tahu apa yang dipikirannya dia ya. Tapi yang kita lihat sejauh ini yang dilakukan itu memang strateginya strategi jangka pendek sama jangka menengah. Jadi contohnya kayak penurunan duit ya, duit yang kita tabung, negara tabung di Bank Indonesia, dia tarik, dia taruh ke Bank Himbara. Mm-mm. Itu kan solusi-solusi jangka pendek yang cepat biar duit itu muter ke bawah. Dan memang kita lihat realitanya ya udah berputar di bawah. Jadi kreditnya udah sampai turun ke bawah, beberapa bank bahkan sampai minta top up lagi sama pemerintah sama si Purbaya ya yang 200 triliun itu. Ada beberapa bank yang bisa salurin, ada beberapa yang tidak bisa juga salurin. Nah, yang kedua eh, dari yang gue lihat ya, ada beberapa inline ceritanya si Purbaya ini sama Paradoks Indonesia, buku yang dibikin sama si Prabowo. Yang Hmm. memang ada beberapa quick win yang dia mau lakukan kalau seandainya Indonesia ini mau maju. Jadi contohnya pembangunan rural area, area-area terpinggirkan. Ya salah satu konteksnya di situ MBG misalkan. Jadi kalau nonton channelnya Benix ya pasti udah tahu berulang kali gue bilang gue itu pro banget sama MBG. Kalau gue jadi wali kota, kalau gue jadi bupati atau kalau gue jadi gubernur, gue pasti bikin program sejenis. Minimal ngasih susu gratis atau telur 2 biji gratis setiap hari. Sama internet lah, gue bakal kasih internet gratis supaya Indonesia tambah maju. Stunting di mana-mana. Ini gue udah pernah cerita nih di banyak kesempatan ya. Kayaknya di beberapa media mainstream gue juga cerita ada masa di mana gue itu pergi ke Bengkulu Utara, itu provinsi yang sangat miskin di Sumatera. Nah, di provinsi yang sangat miskin di Sumatera itu, eh, dia, gue ketemu sama ibu-ibu, betul-betul nggak ada tempat makan yang proper lah. Bengkulu Utara ini miskin banget lah. Kalau nginep di hotel pasti lu pengen tidurnya di teras hotel itu gitu loh. Saking hotelnya itu Panas. nggak ada nggak ada yang proper. Hmm. Jadi pas kita kunjungan ke sana cari-cari peluang investasi lah. Sedih lah, pokoknya sedih banget lah, ngeri. Miskin banget, bisa kita bilang miskin banget. Jadi gue pun ngeri tidur di hotelnya. Gue lebih pilih tidur di teras hotelnya karena lebih kayaknya lebih proper dibanding kamar dan WC hotel itu. Nah, suatu saat kita itu lagi jalan lagi, lanjutin perjalanan beberapa hari, 3 hari itu lewatin Bengkulu Utara, minggir ke jalan, beli makan, warung makan pecel-pecel lele gitu ya. Hmm. Dan gue lihat ada ibu-ibu makan pesen ayam goreng, Hmm. 1 biji, paha. Masih Hmm. inget gue paha bawah. Sambil gendong anaknya, tangan kanan, tanggal kirinya dia pegang juga anaknya dia yang kecil. Dia bungkus 1 ayam. Jadi dia bungkus 1 ayam, Mbak ditanya sama mbaknya yang jualan, Ibu mau makan di sini apa bawa dibungkus? Dia bilang, bungkus aja Mbak, biar saya bisa makan bareng sama anak saya yang ada di rumah.
Jadi bayangin satu paha ayam itu akan dibagi sama 4 orang. Gila, sedih banget. Lu bayangin satu empat ayam dibagi sama 4 orang. Itu betul-betul momen yang menyedihkan buat gue. Hmm. Terus eh gue kan makan nambah ya, gue makan 3 waktu itu, makan ayam bakar. Waktu itu masih gede badan kan. Laper, ketemu warung ya belanja pecel lele itu kan. Terus akhirnya gue kejar jalan. Mau gue kasih duit, nggak banyak lah waktu itu, mau gue kasih 200 kali, cepet apa 200 lupa. Udah beberapa tahun lalu nih. Eh Pas gue mau kasih itu, dia tanya sama anaknya, Dede ini buat kamu ya. Terus aku bilang nggak apa-apa, buat kamu aja. Mamanya bilang jangan, 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 jangan mas, nggak usah. Kita nggak buat mas aja, nggak perlu kok, nggak apa-apa kata dia. Terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini buat anaknya ibu, buat beli sarapan besok gitu kan gue bilang. Terus jawaban anaknya tahu nggak? Jawaban anaknya eh dia panggilnya Umi kalau nggak salah. Orang daerah sana panggilnya Umi. Uni, Uni apa Umi gitu? Umi, sarapan itu apa ya? Hmm. Wah, gue sedih banget. Betul-betul gue sedih banget pas denger itu. Gila. Jadi di Indonesia ini ada orang yang masih belum tahu ada breakfast, lunch, sama dinner. Itu hal yang Hmm. berbeda. Jadi masih ada loh orang di Indonesia yang nggak ngerti bedanya sarapan sama makan siang sama makan malam. Yang dia tahu makan itu ya sehari sekali. Itu yang dia tahu. Dan itu tuh real. Kalau lihat komen-komennya di sini ada orang dari Bengkulu Utara di channel Guru Gembul, gue yakin banyak. Pasti bisa mengkonfirm yang gue bilang. Parah banget. Pas gue tanya sama orang-orang di situ, ini kenapa orang ini makan cuma sehari sekali? Sedih banget. Itu kawasan sawit ya? Eh, iya ya, bisa dibilang kawasan sawit. Dia buruh tani lah kalau nggak salah. Di situ dibilang, ya gimana Pak Beni? Kita punya kepala daerah itu hari ini aja lagi masuk penjara, diganti. Wakilnya naik, wakilnya naik, masuk penjara juga. Akhirnya dikirim dari pusat PLT, pengganti kan. Hmm. Hari ini PLT-nya di penjara juga. Oh. Jadi siapapun kepala daerah aja masuk penjara. Itu konsistensi yang luar biasa gitu ya. Jadi udah Iya. berulang kali pilkada pun masuk penjara. Jadi itu realitanya di Indonesia. Nggak, Nah, ah? ya di daerah itu pun berulang kali ya gue ketemu hal yang sama kan. Kita kalau gue nggak salah beberapa kali ke Bengkulu Utara sampai ada momen di mana gue lihat ada anak-anak main-main ya di jalanan gitu. eh Dia ngomong sama mamanya sama ibunya juga, daerah-daerah sama, di daerah yang sama. Gue jalan, anaknya itu lagi jalan, gue denger sendiri dia bilang, mama mama besok pilih Prabowo ya, Prabowo ya, namanya anak-anak ya. Jadi dia bilang pilih Prabowo ya. Ini tahun ini sebelum pemilu, kayaknya setahun deh sebelum pemilihan umum. Ditanya sama mamanya, kenapa kenapa pilih Prabowo? Iya mama, kalau pilih Prabowo nanti saya bisa makan 2 kali sehari. Oh, so itu momen yang life Iya. changing lah, yang kalau lu ada di situasi itu, dan gue yakin pun hari ini di sana pun masih begitu. Orang makan 2 kali sehari itu adalah sebuah kemewahan, kemewahan makan 2 kali sehari. Ya memang perlu ya MBG ini. Ya kalau kita lihat kayak Jepang lolos Perang Dunia II, dia sekarang jadi negara maju. Yang dia lakukan apa? Dia perbaikan gizi gila-gilaan. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman masih ingat, orang Jepang itu dikenal sebagai bangsa kate, bangsa Hmm. cebol. Iya, Tapi hari ini konten-konten. kan iya, konten-konten pun setelah gue lihat Korea Selatan di tahun yang sama 1950, konten-konten juga ternyata. Tapi yang dilakukan pemerintah karena dia pengen jadi negara maju, dia kasih makan gratis loh di Jepang, Hmm. di Korea. Ya terbukti ya berhasil, mereka dapat GDP bahkan berkali-kali sampai double digit. Nah, itu yang menurut gue dari sisi konteks penyamaan Eh, keadilan ya, ah. semua orang itu berhak untuk tidak stunting, untuk punya perkembangan otak yang baik, ya gue sih setuju kalau MBG itu dilakukan. Ini Tapi kita gini nggak Pak, ngomong konteks apa? ah. Jadi sebenarnya gini, nanti kapan-kapan kita diskusikan soal MBG karena saya Iya ya, termasuk orang yang kontra sama MBG. iya Jadi ya, ya. kapan-kapan, tapi kita Boleh bisa boleh. diskusikan. Cuman maksudnya gini, pertanyaan awal kita tuh gini, kita tuh mau masuk ke KCIC nih, Oh, tentang oke oke oke. ya Gimana keributan, gimana gimana? tentang keributan. Jadi Pak Purbaya itu, soal MBG juga dia tuh apa ya? Dia tuh mendemonstrasikan
kontra narasi, mendemonstrasikan ide-ide dan gagasan yang lugas dan cepat dan sangat populer buat masyarakat gitu. Jadi kayak MBG, oke, saya biayain, tapi nanti kalau ada penyerapannya kurang, langsung saya tarik lagi, berantem sama Pak Luhut lagi, tapi dia berani. Kemudian Iya. ngelawan KCIC, ini tolong dong, ini kan perjanjian tahun 2023 itu KCIC kalau utangnya gede nanti dibantuin sama pemerintah. Nah ini Pak Purbaya langsung bilang, enak aja, itu kan urusannya itu adalah nggak ada sangkut pautnya dengan pemerintah, ini adalah konsorsium, jadi bayar sendiri aja sama BUMN, sama Danantara gitu dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya ini kan, ini tuh populer banget gitu, jadi maksudnya celetukannya, gagasannya, kontra narasinya, itu tuh seakan memang mewakili rakyat. Tapi kalau misalkan kebijakan publik terlalu populer, itu tuh jangka panjangnya kayaknya nggak bagus gitu. Eee, se Oh, kalau Pak Guru lebih setuju dia bayarin KCIC Enggak. Saya setuju bahwa KCIC harus dibayar, ditanggung sama BUMN yang ngurusin itu. sama perusahaan yang sendiri lah, perusahaan itu Iya, sendiri lah ya. iya sama Iya. perusahaan itu sendiri gitu. Cuman maksud saya adalah Pak Purbaya itu, sekarang itu semakin sering bentrok dengan kelompok-kelompok yang lain. Pak Luhut dia bentrokin, BUMN dia bentrokin, Pak Erick Thohir dia bentrokin. Bahkan dengan kebijakan-kebijakan Ibu Sri Mulyani banyak yang bentrok juga gitu, dan bahkan Oh. dengan Pak Prabowo soal MBG itu kan, itu adalah kebijakannya Pak Prabowo, kemudian dia awalnya dia nggak setuju, terus okelah saya setuju, tapi nanti penyerapannya kalau ada begini begitu, saya akan kurangi, saya akan potong gitu. Nah, ini kan maksudnya kebijakan-kebijakan yang populis, yang seakan-akan pro dengan rakyat, tapi akhirnya memunculkan perdebatan yang besar dan polemik yang luar biasa di pemerintahan. Jadi pemerintahan kita tuh kayak kayak ada penjahatnya, kayak ada orang baiknya gitu. Kayak nonton Smackdown gitu. Bahlil jadi penjahatnya waktu kemarin soal adu data dengan Pak Purbaya gitu. Nah, ini maksud saya secara akumulatif kalau misalkan begini terus, ini tuh akan memupuk polarisasi yang Musuh. semakin lama semakin besar di pemerintahan, dan Oh. ditambah lagi kebijakan-kebijakan ini nampaknya kebijakan yang menghibur jangka pendek untuk rakyat sekarang gitu. Nah, makanya Pak Benix melihatnya tuh gimana jangka panjang kita. Nah, tadi Pak Benix tuh berhentinya di sini. Apakah jangka panjang ekonomi kita itu akan selamat, dan Pak Benix melihatnya ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dalam kacamata yang optimistik, atau gebrakan ini tuh jangka pendek bagus, tapi masa depan kita nggak tahu, spekulasi gitu. Eh, Kalau menurut gue ini jujur ya, kalau jangka pendek kita bisa bilang bagus. Dan itu bisa Ya terbukti betul. kok, terbukti dari IISG yang all time Naik. high. Jadi ya memang karena kita kan investor ya, jadi kita pro banget sama Purbaya karena gue lihat dia paham banget dengan market. Dan itu langsung terjawab. Faktanya memang naik. Jadi kita sangat mengapresiasi lah para investor di Indonesia sama Purbaya. Nah soal friksi di dalam pemerintahan, kalau menurut saya pribadi justru bagus. Ah, Akibatnya oh. pemerintahan kita saling check and balances. Contoh misalkan, gue sendiri pribadi ada kecurigaan loh sama Purbaya awal-awal naik ya. Gue kira ini apa ya bilangnya ya, bukan peliharaan lah ya bilangnya, Ternak. titipan. Ya, ternak. Ternak Enggak, Mulyono. enggak. Jadi kayaknya ini titipannya Opung nih. Oh Karena iya, dulu kan dia karyawannya Opung di betul. Kementerian Maritim kan. Hmm. Banyak orang yang berspekulasi seperti itu, termasuk gue jujur-jujuran aja. Jangan-jangan dia titipan nih, nanti belain kepentingan Opung nih. Terus kemarin dipanggil soal MBG si Luhut, makanya gue bahas MBG tadi. Dipanggil sama si Opung soal MBG. Selesai meeting, ternyata yang keluar dari mulutnya Opung sama mulutnya Purbaya beda ya. Iya Opung betul, bilang beda. katanya program ini berhasil diselamatkan, tidak akan dipotong. Giliran Purbaya ngomong, dia bilang kalau seandainya nggak bisa diserap, ya kita cut. Potong aja. Bagus. Di situ gue bilang loh, dia berani melawan orang yang membangun karirnya, yang kita kira dia itu adalah antek-anteknya beliau, ternyata enggak. Dan itu terbukti 2 kali. Ini fresh from the oven. Tadi pagi baru keluar juga. Opung punya agenda bikin family office di Indonesia, di Bali lebih tepatnya. Family office itu kantor buat invest perusahaan keluarga-keluarga kaya raya lah, elit.
Opung pengen banget bikin itu di Bali seperti yang ada di Amerika, ada di Swiss, ada di Singapura. Namanya family office. Kantor keluarga lah, family buat investasi. Purbaya bilang, enggak, Nah, ngapain? Kalau lu mau bikin, bikin sendiri. Yang jelas jangan ada duit APBN di situ. Loh, jadi Opung bilang A, dia berani lu bilang B. Dan pakai logika yang menurut gue sangat clear. Nah, ini menunjukkan bahwa, oh, kalau begitu Purbaya ini ditaruh, tadinya kita kira dia adalah antek-antek dari toko sebelah. Ternyata hmm, enggak. Ternyata memang dia ditaruh sebagai orang yang harus ambil kebijakan yang sebagaimana mestinya seorang teknokrat oke. yang terbaik buat negara ini. Kalau dalam perjalanan dia harus bergesekan dengan menteri yang hobinya korupsi bahan-bahan subsidi, bagus. Bertarunglah kalian di situ. Jadi ada kekuatan penyeimbang. Atau dia kemudian harus bertarung sama Danantara, bagus juga. Jadi ada kekuatan penyeimbang karena ya suka nggak suka Danantara itu jadi super body, super power, semua direksi BUMN takut banget sama Danantara. Ya jadi kekuatan super yang baru yang bisa jadi Ya. presiden juga merasa khawatir kalau nggak ada yang ngecek monster baru ini gitu loh. Hmm. Tapi kemudian lahir Purbaya yang berani mengimbangi kekuatan itu. Oke, dana lu 1.000 triliun, gue juga pegang duit negara ribuan triliun. Oke, mana yang paling baik buat negara, mana yang paling baik buat rakyat kita jalani. Jadi ketika di situ gue melihat hal-hal yang diambil kebijakan sama Purbaya, dia kan ada pilihan. Saya mendukung perkataan Ketua Den, walaupun acak adut ini MBG, pokoknya dana jalan terus. Dia bisa loh bilang seperti itu kan. Tapi kan dia nggak katakan itu. At least yang dia bilang ya kalau memang lu nggak bisa jalanin programnya nggak efisien, gua cut. Oh Hmm. berani lu dia melawan Ketua Den. Nah, iya. Hebat lu. Eh, termasuk ya bagian dengan Danantara dan yang di bawah-bawahnya lah. Hmm. Ya gue melihat ini hal yang positif bahwa ketika lahir monster yang namanya Godzilla dan antara dengan duit aset ribuan triliun itu, eh, oh lahir monster baru juga yang dibawa oleh Prabowo namanya Purbaya sebagai kekuatan penyeimbang. Di bawah Jokowi. Harapannya, iya, ah, Di bawah Jokowi sebenarnya. oh nggak tahu ya kalau itu kita ya. Prabowo-nya nggak Tapi, kenal. Ah, oh terus gitu. terusin terusin. Nah, Sorry sorry. tapi kita nggak tahu soal friksi di dalam atau apa. Tapi yang kita lihat kalau kebijakan yang diambil itu memberikan kebaikan buat bangsa, negara semuanya, dengan adanya gontok-gontokan ini bukan masalah personal ya, ini masalah Hmm. yang terbaik buat negara. Ada duit sekian triliun, alokasi anggaran, budgeting, justru bagus. Jadi orang-orang pinter itu saling berpikir, check and balances. Lu pengen diinvest 70 triliun, logikanya apa? Untungnya buat kita apa? KCIC kenapa gua harus bayar? Logikanya apa? Ini kan duit pembayar pajak. Yang ngutang siapa? Yang ngutang PT Iya. KCIC. Kenapa nggak PT KCIC disuruh bayar? Iya. Ya kan ya logis gitu loh. Jadi di situ pun gue juga sangat sepakat. Jadi sejauh ini gue nggak semua sepakat dengan apa yang katanya si Purbaya. Ada beberapa hal terkait pajak, cukai, rokok itu gue nggak sepakat. Hmm. Menurut gue cukai rokok itu harus ditingkatkan bahkan. Jadi ya namanya juga kita nggak bisa menilai pribadi ya. Kita Jadi objektif aja lah ya. Hmm. kita objektif aja. Kalau kebijakannya bagus, kita bilang bagus. Kalau nggak bagus, ya nggak bagus. Nggak terlepas dari pribadinya. Jadi memang gue kelihatannya pro banget sama Purbaya karena memang sejauh ini apa yang dia katakan tindak tanduknya, kebijakan yang diambil itu menurut gue bagus buat Oke. kita semua, buat bangsa kita. Setuju banget. Beberapa yang gue nggak suka ya kecuali perihal rokok. Rokok. Dan Hmm. Baraya, sebentar Pak Benix, saya mau sampaikan bahwa saya dengan Pak Benix itu nanti akan bikin acara bareng. Acaranya eksklusif, tidak ditampilkan di platform manapun. Jadi ini acaranya offline dan benar-benar hanya ada di situ. Jadi kita akan bongkar-bongkaran lebih dalam lagi dan kita mungkin juga akan cerita beberapa informasi-informasi A1 gitu ya. Oh ya, seru nih. Nah, kapan Pak Seru Benix nih. itu acaranya tuh? Eh, di Bintaro, Iya, di di Bintaro ya. Titan Bintaro tanggal 21 Oktober. Nah, jadi Baraya silahkan cek di medsos saya dan medsos Pak Benix. Kita akan ngadain itu detailnya di situ, itu nanti persyaratannya di situ, apa-apanya juga di situ. Silahkan cek medsos kita. Insya Allah Baraya akan punya kesempatan untuk sama-sama ngegibahin sesuatu yang penting untuk bangsa dan negara. Nah, Seru nih, tapi informasi A1 dari Pak Guru nih biasanya langsung dari istana nih. iya, tapi kita lanjut Pak Ben. Yes, Kita ada waktu sih sebentar lagi, alokasi waktunya sih sebentar lagi. Pak, saya siap. mau ini nih, tanggapan Bapak soal
Jadi KCIC itu, ya balik lagi ke KCIC ya, Ya, eee, saya tuh melihatnya bahwa, eee, Pak Jokowi, presiden kita yang sebelumnya, itu sangat berhasrat untuk memiliki, program-program dan kebijakan-kebijakan abadi yang bahkan setelah beliau lengser pun, beliau bisa dikenal dengan itu gitu. Nah, kayak IKN dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ini tuh agak maksa APBN kita, nah termasuk KCIC. KCIC itu awalnya, hanya pinjam ke Cina itu kisaran 5 miliar ya, 5 miliar kemudian nanti bengkak jadi 7 kemudian bengkak dan seterusnya gitu. Jadi, dan waktunya juga molor dari tahun 2019 dan awalnya ditargetkan tahun 2019 selesai dan tahun 2023 pada akhirnya baru selesai. Nah, jadi ini menunjukkan emang ada beberapa program-program dari penguasa kita yang terdahulu itu yang terburu-buru, yang seakan-akan kejar target untuk bisa menyembatkan legasi mereka gitu. Nah, dan akhirnya memang ruginya sekarang di luar estimasi juga. Jadi dulu diperkirakan bahwa kita baru bisa balik modal setelah 40 tahun. Terus nanti mundur lagi menjadi 70 tahun dan Pak Ben tadi nyebut, berapa itu? 367 tahun 367 tahun baru balik modal. baru balik modal. Itu kalau secara bisnis, berarti 370 tahun itu berarti sebenarnya nggak balik modal kan? Dihitung dengan inflasi, dihitung dengan iya kan? Kalau ya secara matematika masih balik modal setelah 300, berarti masih ada harapan lah. Oh, iya iya. Setelah 300 tahun ya, setelah cucunya dari cucunya kita punya cucu, Heeh. nanti ya mereka bisa menikmati itu lunas. Karena kita catat Pak Guru itu kan modal awal kalau nggak salah 6 miliar dolar ya, Oh iya, terus 6 naik miliar. lagi jadi 7 miliar dolar. Jadi total investasi kita itu 110 triliun lah rupiahnya. Mhm, 110 triliun. Nah, gede. bayangin pendapatan mereka itu terakhir kita lihat tahun 2024 itu cuma 300 miliar. Jadi Oh. 300 miliar yang harus dibayar 100 triliun. 300 miliar kali 10 tahun aja cuma 3 triliun. Nah, anggaplah itu setahun lah ya. Iya, setahun. Setahun setriliun berapa tadi? Setahun tuh? Setahun itu Eee, 300 miliar. 300 oh, miliar. mhm. Kalau kita kali 10 tahun ya cuma 3 triliun. Jadi Oh. perjalanan panjang nih menuju 100 triliun. Itu pun dengan asumsi kalau keretanya juga penuh ya. Kalau Oh, seandainya itu tuh dengan asumsi kereta penuh? iya, asumsi keretanya penuh. Ya kalau seandainya keretanya nggak penuh ya kacau. Karena kalau kita hitung 100 tahun aja, 300 miliar kali 100 tahun itu kan baru 30 30? triliun. Iya. Jadi bayangin baru 30 triliun yang harus dibayar tuh 110 triliun. Makanya 300 tahun pun ya masih 90-an triliun ya, masih minus pun 300 tahun Pak Guru. Jadi ya itu realitanya. Tapi memang kalau kita lihat ke luar negeri, ini kita fair-fairan lah. Mmm, Terlepas dari pemerintahan masa lalu. Kalau kita lihat Shinkansen misalkan di Jepang ya, memang dia nggak untung dari bisnis keretanya. mmm. Jadi, nah ini yang salah di Indonesia. Kalau kita ngandalin balik modal dari situ nggak bisa. Mereka itu dapat untung kayak GR Railway, perusahaan yang kontrol kereta di Jepang. Mhm, Mereka ambil untung dari pembangunan properti, pembangunan bisnis retail, pembangunan apartemen, hotel, kondominium, mall di daerah-daerah seputaran stasiun-stasiun itu. mhm Dan memang mhm. daerah-daerah yang dibangun stasiun itu biasanya nilai propertinya naik terus, harganya pun naik terus. Betul. Sama kayak di Indonesia, properti yang dekat MRT, yang dekat LRT, dekat stasiun itu harganya lebih mahal. Nah itu yang salahnya di kita. Ternyata kita nggak terintegrasi sama pembangunan itu. Karena kalau di luar negeri semua Oh. proyek kereta cepat memang rugi. Mereka menjadi untung ketika dikombinasikan dengan bisnis di luar kereta api. Itu. Oh, jadi Jadi yang kayak saya tuh bersaksi Kang sebagai saya penumpang. heeh, saya Bandung Jakarta tuh sepekan tuh 3 kali 2 atau 3 kali dan pasti naik kereta. Wis, fans berat KCIC nih. Fans berat KCIC dan saya tuh bersaksi bahwa sepanjang lebih dari 1 tahun saya menggunakan KCIC, sepekannya 2 atau 3 kali, itu saya baru 2 kali menemukan ada di sebelah saya tuh ada orang lain.
Oh, Jadi satu sisanya row kosong. kosong. Jadi saya tuh suka guling-guling. Makanya saya nggak mau di kelas bisnis, di kelas ekonomi karena kelas ekonomi selalu kosong bagian Ya, itu. bener juga tuh. Boleh juga. Nah, Berarti pun kalau kita hitung 50% nggak ada ya? Nggak, jarang ya penuh ya? eh penuh tuh sekitar maghriban sama pagi-pagi banget. Oh, orang Eh, kantor ya? itu penuh banget memang. Tapi kalau di jam-jam biasa antara jam 8 sampai jam 4 sejauh pengalaman saya tuh saya bisa menemukan banyak sekali kursi kosong, lebih banyak kursi kosongnya daripada kursi yang terisi. Oh, oke, Begitu. oke. Berarti Nah, hitungan kita harus direvisi ya. Berarti bisa jadi lebih lama lagi ya. Lebih dari 300 tahun ya. tapi itu Kalau maksudnya tidak terintegrasi itu gimana? Maksud Pak Benix tuh harusnya di ujung-ujung stasiun tuh diapain biar terintegrasi itu? dibangun pusat keramaian, jadi dibikin mall, dibikin kompleks apartemen, kompleks perkantoran. Dan kalau di Oh. Jepang, pemilik mall yang di stasiun kereta itu ya Heeh. pengusaha kereta api. Jadi Oh. kayak di Jepang itu beda rel itu bisa beda perusahaan loh. Beda rel, beda Mhm. perusahaan. Di atas rel ada kereta, yang punya kereta pun macam-macam perusahaannya. Jadi semuanya udah diliberalisasi, mulai dari jalur relnya, mulai dari sampai ke kereta apinya sendiri, itu pemiliknya bisa beda-beda. Nah, buat mereka bisa dapat return yang cepat buat investor, ya mereka integrasikan sama TOD. TOD itu Transit Oriented Development lah. Jadi pembangunan infrastruktur di area-area transit stasiun-stasiun itu dimiliki sama pengusaha kereta api. Bedanya kayak di Indonesia, contoh paling gampang, jalan tol itu banyak memberi keuntungan bagi developer properti ya, oligarki properti di Indonesia. Gue tahu mereka nyetor Hmm. supaya tol itu deket sama pintu perumahannya dia, atau bahkan turun di perumahannya Oh. dia. Itu konsep yang sama harusnya kita copy, tapi buat stasiun kereta api. Jadi Paham, harusnya paham. stasiun kereta api itu ya di tempat yang sama pun dibikin mall, dibikin tempat tinggal, apartemen. Artinya si pemerintah tuh nggak punya perencanaan gitu atau gimana pas dulu-dulunya sampai tekornya balik modalnya begitu lama terus ternyata tidak terintegrasi, lah emang si pemerintah ngapain aja, menurut Pak Benix tuh? Pak Benix kan sebagai investor di luar udah ngerti ini. Lah emang di pemerintah nggak ada yang ngerti gitu? Wah, itu juga kita nggak tahu ya logika berpikir pemerintah. Memang kalau dari sudut pandang investor, pemerintah adalah investor yang paling buruk karena mereka seringkali melakukan investasi di infrastruktur atau hal-hal yang balik modalnya itu di luar masuk akal. Dan yang bilang itu bukan gua, yang bilang itu Charlie Munger, mitranya Warren Buffett, investor terhebat sepanjang masa gitu. Dan dia Mmm. selalu bilang pemerintah dimanapun itu, bukan cuma di Indonesia, seringkali melakukan investasi di hal-hal yang returnnya sangat jelek, sangat buruk. Jadi itu hal yang normal, bukan hal yang normal ya, tapi ya pemerintah pada umumnya tidak bijak. Eee, nggak apa ya, apakah ekonom-ekonom kita, investor-investor atau yang jadi pemerintah kita, kan anggota DPR aja kebanyakan tuh pengusaha gitu kan, kemudian Ah, masa menteri-menteri sih? kita juga Oh ya. punya lahan usaha gitu. Lah Hmm. kenapa mereka justru ketika jadi pemerintah mereka jadi investor yang jelek, jadi pengusaha yang jelek gitu? Mungkin by design kalau menurut saya, karena di Indonesia sistem pemilu, tadi kan ngomongin anggota DPR, anggota pejabat, sistem pemilu kita dari awalnya aja orang bisa jadi penguasa atau berkuasa dari tingkat kelurahan, desa, bahkan pemilihan kepala desa, DPRD, DPR, bupati, gubernur, wali kota, itu kan biayanya sangat-sangat tinggi, Pak Guru. Jadi gue pernah kasih contoh, kita pernah diminta ya sama Mhm. masyarakat, mahasiswa di Bangka Belitung buat Benix maju jadi wali kota di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang. Mhm. Eh, terus kita hitung-hitung modal kampanyenya berapa? Modal kampanyenya 40 miliar Pak Guru di Pangkal Pinang buat menang jadi wali kota. 40 miliar. Oke, terus gue tanya, berapa gaji wali kota di sana? 2,7 juta sebulan. Sama tunjangan, kan pasti ada tunjangan dinas lah, tunjangan Iya, inilah, iya, wali iya. 30 juta Pak sebulan. Berarti kan setahun 360 juta. Terus Mmm. gue bilang begini sama teman-teman rakyat di Pangkal Pinang. Jadi gaji gue setahun 360 juta. Gue kerja 100 tahun pun gak balik modal. Karena 360 juta dikali 100 tahun itu cuma 36 miliar. Padahal modal kampanye 40 miliar. Jadi nggak Nah. masuk akal gitu loh. Kecuali memang gue ke situ mau jadi koruptor.
ya kan? APBD 1 triliun mereka per tahun. Kalau korupsi 5% per tahun, berarti gue dapat 50 M per tahun. 5 tahun berkuasa berarti 250 M. Jadi Itu masih baru balik masuk modal tuh. akal. Baru masuk akal kalau korupsi. Kalau korupsi. Akibatnya kan artinya logikanya jadi kepala daerah itu atau apapun itu jabatan yang tadi Bapak Guru sebutkan itu akan masuk akal ketika lu korupsi. Itu kan sedih. Tapi itu realitanya. Di beberapa titik bahkan gue ketemu yang orang itu sudah sampai spending 200 miliar. Kalah. Dia Ah. bilang, gue tanya, kenapa Bapak kalah? Harusnya saya spending 300 miliar. Terus gue hitung, gaji gubernur berapa? Sama tunjangan segala macam. Aduh, paling hebat 40 juta sebulan. Gila. Jadi spending 300 miliar ya lu bisa bayangin apa yang akan terjadi, pemimpin seperti apa yang akan jadi pemimpin kalian gitu loh. Nah, itu realitanya. Kenapa itu terjadi Pak Guru? Karena sistem kita masih menganut ya multi partai. Itu jadi masalah tuh. Nah, Sampai kapanpun yang kita akan pilih pasti kemungkinan besar koruptor. Pasti. ya. Sedih nggak? Ya iya. Setuju banget. Nanti kapan-kapan kita perluas bahasan yang terakhir ini. Iya. Nanti kita collab lagi lah. Serunya ini loh Pak Guru. Serunya ini Pak Guru. Apa Kayaknya tuh? waktu itu Pak Guru sempat telepon juga ya. Ada yang mau sponsor kita ya yang jadi wali kota itu, inget nggak? Orang Iya, Kalimantan. iya, iya, iya. Nggak lama Pak Guru ini loh. Ada orang dari Jawa Tengah, Crazy Rich Jawa Tengah. Nyamperin kita juga Pak Guru. Bukan cuma Pak Haji yang dari Kalimantan ya. Ada juga orang dari Jawa Tengah datang ke gua pas waktu gua lagi di Bangka Belitung. Pak Benik sudah lah nggak usah sibuk-sibuk cari dana kampanye, saya yang sediain 40 M kata dia. Oh hebat juga nih orang semuanya. Biasanya kan nggak begitu ya. Saya udah pengalaman kok investasi di beberapa pilkada jadi profesional, profesional investor tapi spesifik khusus pilkada, Pilkada. khusus pilkada. Kalau Pak BM cukup 40 M yakin menang saya invest kata dia. Syaratnya cuma 2. Apa Pak? Kasih saya anggaran dinas pendidikan dan Oh. dinas PU. Oh, PU, oke, dan pendidikan. pendidikan. Cuman 2 itu. Terus gue penasaran, kenapa nggak dinas olahraga ya? Apa dinas taman ya? Gitu ya? Kering di situ kering. Apa dinas perpustakaan? Gue penasaran kan, gue nggak ngerti ya. Kita bukan orang daerah, bukan orang dinas kan. Kecuk-kecuk ngobrol lah kita sama teman-teman di sana. Emang kenapa sih dia spesifik banget mintanya bukan dinas agama misalkan, tapi dinas pendidikan sama PU. Ternyata pendidikan sama PU itu hampir 50% APBD. Ngalir ke 2 itu, pendidikan Betul, sama betul, PU. betul. Gue baru tahu loh, gede banget ya pendidikan dia. Tapi guru kayaknya banyak yang susah. Pendidikan tuh minimal 20. Minimal 20%. Iya. Oh. Makanya dia spesifik ya mintanya. Iya. Ya. Oke Tapi lah. di situ kita bisa lihat ngeri banget ya. Ngeri banget tuh. Ya, berarti kita harus ngadain perbaikan sesegera mungkin lah. Harus, Pak, harus. Oke, Baraya semua, terima kasih karena sudah menyimak sampai sejauh ini. Kuota waktu kita sudah habis, sudah terbatas. Tapi sebenarnya kita tuh bakal seru-seruan kalau ngobrol sama Pak Mendix tuh. Jadi kalau misalkan Baraya minat, kita ada acara offline dan kita di sana akan membicarakan tentang sesuatu yang benar-benar vulgar gitu ya. Jadi Yes. jadi silahkan lihat medsosnya Pak Benix, lihat medsosnya saya, insya Allah di sana akan ada obrolan-obrolan. Tapi untuk yang sekarang ya kita hentikan di sini saja. Insya Allah kita akan ketemu lagi dan semoga apa yang barusan kita diskusikan itu memberikan wawasan pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Pak Benix pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.